Ya teman-teman, seru sekali hari ini. Kelihatan Pak? Oke, saya giniin kelihatan? Kelihatan? Jadi kapan sih kita harus masuk di saham? Kelihatan ya? Wah, tulisannya keren, padahal balik loh nih. Jadi kalau lagi turun gini Anda, you don't know how low it can go. Tapi Anda bisa kemungkinan 70-82% benar apabila perhatikan, setiap saham naik, terus kemudian turun lagi. Ini saham naik, terus turun lagi. Ini R. R itu namanya resisten. Resisten. Terus kemudian kalau S itu support, begitu turun ada yang support naik lagi. Resisten sudah mantul turun lagi. Nah, kalau sudah turun, nah ini kapan tandanya balik? Ini perak sudah masuk ke tanda ini. Ini ya. Jadi perhatikan baik-baik ini. Jadi ini namanya support 1, ternyata sudah naik tinggi. Support 2 ini support 2. Support 2 lebih tinggi daripada support 1. Berikutnya R1 sama R2 betul, ini sudah mulai naik. Berarti R1 sudah lebih tinggi dari R2 resisten. Kemudian S3, nah ini confirm. Begitu S1 S2 lebih tinggi daripada S1, S3 lebih tinggi dari S2, R1 sama R2 tinggi R2. Begitu mulai naik sedikit sebelum lebih tinggi dari R1, itu kesempatan to buy. Perak today di sana. Lah cuma banyak orang, Pak, belinya perak di mana? Aduh, lah ini makanya. Jadi pengetahuan itu betapa pentingnya. Saham juga sama. Anda nunggu mantul gini dulu. Nah, ini masih salah nggak? Masih. Anda bisa pasang stop loss order. Nah, ada satu yang namanya, ada 3. Satu ini, yang kedua volume. Maksudnya volume apa? Pada waktu ini mulai naik lagi, sudah S3 mulai naik. Volume misalnya saham A, biasanya itu 200 miliar, sekarang 800 miliar. Confirm. Volumenya lebih gede dari rata-rata. Transaksi harian 20 miliar, sekarang 80 miliar, 100 miliar, confirm naik. Berarti buy-nya lebih banyak. Satu pakai grafik, yang kedua pakai volume. Yang ketiga sebetulnya pakai candle. Wah, ini jelasin lagi nih dunia saham. Oke, tapi sekali lagi begini, teman-teman. Jadi teruslah investasi di leher ke atas. Karena gini loh, saya akan share. Boleh Pak, silakan. Boleh saya, sudah 5 sudah selesai, saya betul, tutup pakai sharing saya. Boleh nggak? Sudah selesai yang dapat hadiah? Oke. Sudah ya, aman ya. Saya mau tutup dengan cerita saya. Waktu saya kena COVID, itu satu yang sangat mencekam dalam hidup saya. Apalagi pada waktu krisis, kemudian nggak bisa bernapas, terus kemudian menggigil tinggi, kasih masker oksigen, jam 9 krisis, malam krisis, jam sudah dikasih panadol, kasih gini turun, tidur nggak bisa nyenyak, jam 3 krisis lagi. Pelajaran apa yang saya dapat? Saya ngalamin krisis dalam hidup berkali-kali. Saya ngalamin titik puncak emosi saya terendah berkali-kali. Ketika saya ditolak pacar-pacar saya dulu, bingung milih di antara 6 karena nolak itu juga pelajaran yang luar biasa. Sekolah dianggap goblok, yes. Dianggap ngapel pakai sepeda motor ditolak, yes. Makanya sekarang mobil saya bagus-bagus, ada Rolls Royce, ada begini. Ya karena seneng aja, begitu aja. Kan dendam positif. Tapi titik krisis lagi waktu papa saya sakit keras. Saya tidak bisa bayarin, itu titik krisis. Tapi papa saya yang sakit. Cuma itu titik rendah sekali dalam emosi saya. Oke, membuat hidup saya berubah bumi dan langit. Yes, secara ekonomi. Tapi berikutnya lagi, ketika saya krisis itu, ketika hampir kena tsunami. Jadi ketika papa saya meninggal 2004, terus kemudian di bulan Juni papa saya meninggal dunia, terus Desember itu saya mau menghibur mama saya sama saudara-saudara saya ajak untuk cruise. Hampir kena tsunami. Tapi saya kan nggak ngerasa. Kalau satu hari saya lebih awal mendarat di Phuket, nggak datang Desember ini. Itu saya cuma di kapal atau di Starcruise, kapalnya kena ombak 10 meter naik, nggak kerasa. Tapi begitu anjlok, mau di pantai mati. Kalau saya mendarat satu hari lebih awal, nggak datang Desember ini. Wah, itu juga buku Financial Revolution saya langsung jadi, gitu ya, 2005 langsung launch gila-gilaan, karena itu teguran dari Tuhan. If something happen, bisa diambil sewaktu-waktu. Ya pelajarannya sama. Terus kemudian saya keracunan merkuri. Ketika 2010 mau santai-santai, ya wis lah, nggak usah seminar, nggak usah keracunan merkuri dosis tinggi, aduh, jantungnya jeblok dalam arti tes jantung jadi gini, efeknya banyak sekali. CA paru naik, CA pankreas naik, waduh, wis tobiat gitu ya. Tapi akhirnya sembuh, ya, karena seminar terus jadi sembuh. Oke, yes, nice. Tapi ini lebih mencekam, karena ngalami ketakutannya. Jadi ngalami sendiri, diisolasi, dingin, menggigil. If something happen-nya itu betapa powerful-nya. Dari situ apa yang saya dapat? Ini loh yang saya dapat.
dalam hidup ini, sewaktu-waktu orang bisa meninggal dunia. Yes. Semua orang bisa meninggal. Orang yang Anda cintai bisa tidak ada sewaktu-waktu. Anda juga bisa meninggalkan orang yang Anda cintai sewaktu-waktu. Dulu saya ngalami World Trade Center, tapi kan orang lain. Kalau ini saya ngalami sendiri. Tsunami tidak terasa. Kena Merkuri tidak apa-apa, tidak mati ya paling masuk ke ini dead or alive gitu ya. Jadi ketika itu terus dikit aja. Itu. Terus dari ketika mulai seger, besoknya kesembuhan saya ceritakan di Instagram saya, silahkan cari, itu ada 4 hal yang buat saya sembuh. Jadi pernapasan Wim Hof, VCO, terus kemudian hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, firman Tuhan, pegang sandarkan diri Anda, apapun agama Anda, sandarkan kepada Tuhan. Dan tentu saja kasih arti yang berbeda, itu saya share banyak sekali di IG saya, nanti Anda silahkan klik gitu ya, di IG saya, tonggiseparingin.tv. Terus kemudian ada obat-obat dari dokter yang tentu saja buat saya sehat, tapi kemudian ketika saya sehat, saya bilang, apa sih pelajarannya Tuhan? Satu orang sewaktu-waktu bisa meninggal dunia. Terus pelajaran yang paling saya dapat ini, kalau Anda, di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Kalau hidup Anda fokus kepada hal-hal yang tidak penting, Anda fokus kepada sinetron, hidup Anda kayak sinetron. Ketika Anda fokus pada hal-hal yang tidak penting, Anda ahli di bidang yang tidak penting. Hidup Anda jadi tidak penting. Terus saya putuskan, apa yang penting dalam hidup? Dari dulu sudah saya putuskan, tapi sekarang saya buat lebih tajam lagi gitu ya. Jadi contohnya, saya dalam hidup itu, nilai-nilai saya, value saya yang saya anggap penting itu apa? Satu, jadi bijaksana. Terus, supaya saya jadi bijaksana harus apa? Ikut seminar, baca buku, nonton YouTube yang bermanfaat, ikut TED Talk, terus kemudian apa? Jadi apa supaya saya baca kitab suci? Dulu saya sudah 2 putaran, ini putaran ketiga gitu ya. Karena dulu sudah 2 putaran saya diem gitu ya. Sekarang lagi, karena itu wisdom yang luar biasa. Baca kitab suci Anda. Banyak yang ngaku Islam, tapi Al-Quran tidak pernah khatam gitu ya. Ini kesempatan Anda pas puasa, woi, ada tekniknya. Mau tahu khatam Al-Quran? Buat temen, setiap hari harus saling lapor. Dan kalau tidak khatam, denda masing-masing bayar 5 juta atau 50 juta, mesti khatam. Setiap Anda sembahyang, 8 halaman, itu aja. Setiap sembahyang 8 halaman, itu selesai, 1 bulan selesai. 8 kali 5 atau ada sehari sudah berapa gitu ya. Jadi dengan damainya Anda kan jadi 40 halaman pasti selesai itu. Jadi nah sama kitab suci juga sama. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya, apa supaya jadi bijaksana? Tadi saya harus baca, harus belajar, harus meluangkan waktu. Kalau Anda tidak meluangkan waktu, tidak meluangkan fokus, tidak meluangkan energi, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan uang untuk ke hal-hal yang penting, ya hidup Anda jadi tidak penting. Dan sekali lagi, kalau Anda hanya mengeluarkan 1 doang yang penting, harus jago cari duit. Kesehatan Anda tidak diperhatikan, keluarga Anda berantakan, anak-anak Anda jadi ngaco baluk, mau seperti itu? Enggak. Jadi hal yang penting saya tulis dulu. Ada 6 yang penting buat saya. 1 harus jadi bijaksana. Itu doanya Nabi Sulaiman. Dikasih kesempatan minta Tuhan, dia tidak minta kepala temennya, tidak minta kepala lawannya, tidak minta wilayah lebih luas, tidak minta lebih kaya, dia hanya minta pengetahuan dan kebijaksanaan. Wisdom. Nah, terus bagaimana wisdom? Ya belajar. Belajar yang terbaik dari pengalaman orang lain itu paling enak. Belajar ada 4 kalau mau bijaksana. 1 dari ngalami sendiri, tapi ngalami sendiri kan tidak enak. Nabrak tembok baru tahu tembok, rugi baru. Saya perak pernah untung berapa puluh Mercy S-Class, pernah rugi berapa puluh Mercy S-Class. Jadi untung, jadi sekolahnya mahal, nabrak tembok karena tidak ada yang ngajarin. Ya ilmunya keren tapi jadi. Terus kemudian, jadi supaya bijaksana Anda bisa belajar dari ngalami, tapi itu ya paling Anda ingat lah. Yang kedua, bisa dengan merenung. Merenung itu paling bermanfaat. Kalau Anda ngalami tidak merenung, Anda tidak bisa manfaat. Kemudian yang ketiga, belajar secara tidak langsung, yaitu dari buku, dari buku, dari rekaman, dari YouTube, dari apa. Nah, kemudian yang keempat punya mentor. Mentor itu tercepat. Kalau Anda yang bimbing mentornya, wah, jos banget itu ya. Cari 4 ini, Anda supaya tambah bijaksana. Langkahnya apa? Yang kedua, saya harus sehat panjang umur. Supaya saya sehat panjang umur. Ada yang nanya, Pak Tung sekarang sudah pulih 100%. Saya jawab, 125%. Sombing amat katanya, enggak. Karena puji Tuhan. Kenapa? Karena dulu saya enggak pernah push up. Sekarang tiap hari push up, tiap hari squat, tiap hari sit up, tiap hari gandulan, tiap hari toyong-toyong. Karena enggak bisa diwakilkan. Kalau itu penting untuk Anda, makan sayur, ya kamu dah yang makan sayur yang sehat, kamu makan vitamin, kamu dah tak bayarin makan vitamin. Olahraga, kamu yang makan olahraga. Tidur, saya tadi tidur siang dengan damainya. Dulu saya tidur siang, bahkan karyawan saya tidur pun saya bayar tidur siang gitu ya. Ada jamnya kalau Anda tidur lebih ini dapat tambahan duit.
the happiest place on planet Earth untuk kerja, kan ya boleh tidur, tidur malah dibayar. Lembur mereka yang bayar, enak aja. Lembur, I don't like orang-orang lembur. Nah, tapi sekali lagi gini, jadi supaya sehat apa yang harus kita lakukan? Pernapasan bimbo. Kamu deh yang pernapasan bimbo, aku yang sehat. Gak bisa, Anda harus lakukan sendiri, penting. Jadi saya merasa 125%, kenapa? Karena saya jadi ototnya jadi lebih bentuk, lebih dadanya jadi lebih gini, lebih jos, lebih mantap, jadi merasa lebih seger. Wah, apa? Reframing. Nah, ya jadi saya list detailnya apa yang saya lakukan. Kayak saya mau baca buku minimal 1 bab. Saya mau baca kitab suci minimal 2 ayat, ya harus, walaupun akhirnya 3, 4 ya enggak apa-apa, tapi minimal sudah. Dan kalau sudah saya share di keluarga saya centang. Sudah saya centang, bijaksana, sehat, panjang umur. Yang ketiga apa? Keluarganya harmonis. Setiap hari sekarang saya meluangkan waktu untuk mama saya. Video call. Untuk istri saya, karena waktu isolasi toh. Video call. Terus kemudian sama anak-anak saya semua video call. Harus, itu ya, saya wajibkan gitu ya. Jadi, karena tidak bisa diwakilkan. Misalnya Anda keluarga harmonis, ya sudah yang ML Anda aja, teman Anda sama istri Anda, yang mana boleh gitu ya, Anda harus Anda sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Ya sudah kamu sehat, tidak bisa. Harus meluangkan waktu. Attention better than intention, saya ulangi. Attention better than intention. Kalau Anda cuma attention aja, intention aja, aduh kepengen A, kepengen B, intention tidak ada gunanya. Harus attention. Intention itu Anda fokus. Mencurahkan waktu, tenaga, energi, pikiran, duit, usaha, untuk supaya itu terpenuhi. Jadi saya lebih tajam lagi. Yang ketiga, keluarga harmonis. Saya merencanakan besok pergi kemana, apa, gimana, apa, kalau sudah sembuh, gitu ya. Nah, ini terus kemudian saya rencanakan juga setiap hari apa yang harus saya lakukan. Goal besarnya ada, goal jangka panjangnya ada, terus kemudian jangka pendeknya juga ada. Yang setiap hari dilakukan ada. Nah, kemudian yang keempat, kaya raya, no, banyak passive income. Boleh nggak? Boleh nggak? Aduh, saya baru aja terima lagu WA, ada video, saya nggak happy. Jangan ajarin anak Anda jadi kaya, tapi ajarin anak Anda adalah mengenal tentang nilai. Jadi sebenarnya, saya bilang apa salahnya ngajarin anak kaya dan belajar tentang nilai? Pakai dan dong. Kalau Anda nggak kaya sekarang, yang susah-susah terus gimana hidupnya? Ketika nggak ngerti caranya cari duit, ya boleh dong belajar jadi kaya dan belajar bersyukur. Jangan hanya bersyukur tok, tapi nggak kaya, ya susah doang, naif nanti. Betul. Oh ya, Anda bisa bersyukur, nggak bisa makan. Ini tidak bisa, jadi saya tidak tahan. Jadi boleh dong, ini fokus kaya. Saya kaya gimana? Oh, maintain sama anak-anak perusahaan saya. Saya harus baca port, saya harus gini, harus apa, ini. Terus kemudian perak, saya monitor lagi. Yang ini apa, investasi saham, saya mulai buka account lagi dulu setelah saya tutup lama. Karena ini kesempatan untuk beli ini lagi, mantul balik, kan begitu ya. Oke, jadi untuk jadi kaya, Anda harus meluangkan waktu. Tindakan Anda, Pak Usa harus baca ini, belajar ini, silakan untuk Anda jadi kaya. Saya ikut seminarnya Pak Tong, Financial Revolution, ikut bisnis revolutionnya, ikut marketing revolutionnya, ayo gitu ya. Karena ilmu ini ilmu jalanan. Kayak tadi ada yang bilang, Pak ini daging semua. Yes, karena ini ilmu jalanan gitu ya. Bukan hanya ilmu teori di langit, ilmu yang dipraktekkan sejati gitu ya. Nah yang keempat, bagaimana kaya raya? Yang kelima, bagaimana bahagia? Banyak yang kaya tidak bahagia, rugi amir. Bagaimana teknik bersyukur? Terima kasih Tuhan, tiap pagi ngolet. Oh yes, I'm feeling so good. Terus kemudian ngitungin yang bersyukur supaya bahagia. Nah ini, saya bersyukur ini, wah enak. Kemudian yang keenam, supaya bermanfaat untuk orang lain. Makanya ketika Pak Michael Surya, Pak Tung, ayo di live. Pak Tung terbukti ini. Siap, langsung gitu tuh. TV-TV siap. Dan sometimes ya. Betul. Langsung siap dengan senang hati tuh jawabannya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Karena saya dengan senang hati, karena bermanfaat. Dan saya motivasi perorangan orang yang kena COVID. Saya ingin bermanfaat untuk orang banyak. Makanya sampai tadi ada yang bilang, Pak, plasma, Pak, disumbangkan. Oh, sudah daftar. Sudah daftar ke dokter-dokter, saya plasma siap sumbang, ambil. Kalau betul plasma saya bisa ngobatin orang yang kena COVID, ayo tak sumbang. Golongan darah saya ini tak sebutin. Terus teman-teman saya juga yang saya motivasi one by one untuk yang sakit COVID. Saya nyanyiin lagu saja, tak kirimin cara bernapas untuk VCO, bagaimana tak tanyain begini. Sudah 5 pulang dari rumah sakit. Yeay. So far sembuh semua. Yang saya motivasi. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Jadi untuk bermanfaat orang banyak, oh ya nulis buku lagi, siapkan nulis buku ini, apa ini adakan, gini, sosial untuk e-learning, seminar, untuk disumbangkan APD nanti juga makanan bergizi untuk apa ya, jadi kita sumbangan pemikiran untuk pemerintah. Anda lihat di IG saya,
Sumbangan ke pemerintah tuh saya kirim ke presiden, saya kirim ke menteri kesehatan, saya kirim kepada menteri-menteri. Terus pokoknya sumbang pemikiran sungguh-sungguh. Jadi hari ini TV kebanyakan EO-EO. Kelihatannya menyampaikan data mati sekian, hidup sekian, kena sana-sana mati sini. Ala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 . Buat diajarin senam bareng kayak dulu SKJ, senam kesegaran jasmani. Tong toleng tong dit, toleng 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 tong dit, toleng tong dit. Masih ingat? Itu Pak Michael tidak ngalami. Saya zaman SD itu senam terus tiap pagi. Nah, ini TV masih ngalami juga. Senam pagi Indonesia. Sekarang pagi gitulah, jangan kebanyakan berita-berita yang aduh melemahkan semangat. Senam bersama, meditasi bersama, doa bersama. Jam segini seluruh TV silent. Doa bersama, doa 3 menit bersama aja. Seperti itu loh, namanya Earth Hour, dunia hari bumi. Makanya mematikan lampu semua jam 8 sampai jam segini selama 5 menit. Nah, itu sama. Doa bersama supaya kita kuat, supaya kita sembuh. Nah, ini penting kan gitu ya. Terus kemudian meditasi diajarin, cara detok nguras perut bagaimana, cara minum nguras bagaimana. Jadi buat TV ini ngajarin hidup sehat. Jangan cuma nakut-nakutin doang, woi. Jadi tetap ya Pak, di sini kita. Oke, ini ada Pak Vincentius nih. Ini jadi platform saya 6, masih ingat? Bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, kaya raya, punya banyak pasif income, punya ternak duit, punya capital gain, bukan hanya aktif income juga. Terus punya banyak perusahaan yang jalan tanpa saya, punya bisnis-bisnis yang jalan tanpa saya. Kemudian yang kelima, hidup happy, harus bahagia. Apa yang saya bahagia? Tadi untuk pertama kalinya saya makan bareng dengan keluarga. Masa isolasi selesai. Untuk pertama kalinya anak saya meluk saya, Pak, berarti sekarang momen kita untuk memang perbaikan diri juga ya Pak ya? Perbaikan diri dan perbaikan bisnis kita ya. Utamakan yang penting dalam kehidupan Anda apa? Yes, bukan hanya bisnis, tapi kehidupan Anda. Bisnis just one part of your life. Ada yang tanya saya, Pak ini saya anjlok, apa bisnisnya? Ada salon gini, wah gini, anjlok. Satu Bu, yang anjlok bukan Anda, begitu banyaknya orang anjlok, boy. Yang kedua, harus diyakini badai pasti berlalu. Ini tidak selama-lamanya. Apa bedanya orang positif dengan pesimis? Orang pesimis itu percaya bahwa ini neraka. Pak Vincent, dengerin ini, woi. Orang pesimis itu merasa bahwa ini seumur hidup pasti gini. Tapi orang positif, apapun yang terjadi, pasti ada maksud baik Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti akan berlalu. Mau baik, mau buruk, pasti akan berlalu. This is shall be past, pasti akan berlalu. Semua akan berlalu kok. Tadi saya ditanyain sama Pak Darmono yang Jabar BK, Pak Tung saya mau ngomong di Korea, Pak Tung boleh nggak ngasih testimoni begini apa-apa? Oke boleh. Saya bilang doa dan usaha. Aku dikasih antara iman dan akal sehat. Jangan iman doang tapi tidak pakai akal sehat. Banyak itu yang pendeta mati juga, itu yang sombong-sombong gitu ya. Ada yang tablik itu juga kena, ya ada yang meninggal juga. Jadi wow pasti dilindungi, tidak ada. Anda melanggar hukum alam kok. Hukum alam ciptaannya siapa? Tuhan kok. Anda melanggar Tuhan, berarti Anda menuhankan diri sendiri. Kayak Anda terjun dari lantai 20, Tuhan pasti menyelamatkan saya. Terjun, mati nggak? 99,999% mati. Kalau Tuhan bilang hidup sih. Tapi jarang-jarang. Jadi Anda tidak bisa melanggar hukum alam. Hukum alam, apapun terjadi, berlalu. Badai berlalu. Virus flu zaman dulu Spanyol mati 30 juta orang juga berlalu. Orang bangkrut juga bangkit sendiri. Jadi orang pesimis merasa selama-lamanya, maka dia depresi, pesimis. Orang depresi itu merasa bahwa masalahnya selama-lamanya. Dan dia pusat dunia. Kalau dia depresi, dia mulai fokus membantu orang lain. Salah satu rahasia saya bangkit di rumah sakit, saya bantu orang lain. Saya bantu orang lain. Saya fokus bagaimana mengadakan e-learning, bagaimana nyumbang, sana nyumbang masker, nyumbang APD, nyumbang gini untuk Gojek, untuk orang yang miskin, untuk orang gini, apa aja, fokus bantu orang lain. Bagaimana membuat dokternya supaya ceria, ajak nyanyi dulu, ajak joget dulu, godain dulu, ceritain humor dulu. Terus dokternya yang mau belajar. Jadi saya seminar one on one, ada satu dokter no. Dokter, Pak Tung ini gini nih. Saya share, harus punya passive income. Caranya begini. Dokter harus meningkatkan diri supaya punya value, nanti bisa buka rumah sakit sendiri, kerjasama, enggak usah modal sendiri. Terus kemudian mulailah fokus kepada hal yang mempunyai passive income, punya investasi, punya kos-kosan, punya laundry, punya apa. Begini yang resikonya kecil tapi begini. Itu langsung dicatatin dia. Kecerdasan keuangan, diajar langsung dicatat sama dia. Jadi saya fokus bagaimana membantu orang lain. Orang sakit kok nyemangatin orang lain. Ternyata itu sukses untuk membuat orang hidup lebih panjang umur. Jadi ada penelitian-penelitian. Orang yang fokus pada diri sendiri, seolah-olah dia pusatnya dunia, ya bukan pusat dunia, woi. Pak Vincent, bantu orang lain. Jadi tetap fokus ya, Pak, kita bantu orang lain. Harus berpikir harus positif, tapi tetap harus action nih Pak.
Saya akhiri. Jangan cuma berpikir doang ya Pak. Iya, usaha antara iman dengan akal sehat. Antara percaya Tuhan dengan usaha. Anda percaya Tuhan doang, nggak usaha, atau usahanya salah, kayak tadi terjun dari lantai 20, mati juga. Tuhan nggak apa-apa, pasti nggak kena virus, ya kena juga orang. Virus nularnya gampang banget.